Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Faradila Rumuat dengan NIM 5514230010. Saya dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur tradisional Jawa. Baik, arsitektur tradisional Jawa memiliki ciri khas yang mencerminkan aturan harkaki yang dominan, seperti yang tercermin pada bentuk atap rumah. Rumah tradisional Jawa umumnya terdiri atas 3 bangunan. Yang pertama itu adalah bangunan utama, yaitu opak, pandapa, dan perimitan. Arsitektur rumah Jawa juga mempengaruhi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Rumah Jawa biasanya dibangun dalam suatu kompleks berdinding dengan bahan atau dinding pelindung kompleks rumah yang terbuat dari batu untuk orang kaya atau terbuat dari bambu dan kayu. Bentuk atap rumah Jawa diklasifikasikan menurut bentuk atap mereka dari yang terendah ke tertinggi, yaitu kampung, limisan, dan joglo. Ciri-ciri bangunan utama tradisional itu seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya, arsitektur tradisional Jawa juga memandang gedung bukan saja sebagai objek fisik, melainkan sebagai interpelasi simbol-simbol dan ritual. Arsitektur tradisional Jawa telah ada dan berlangsung selama paling tidak 2000 tahun, dipengaruhi oleh kebudayaan India dan memiliki pengaruh India dalam bentuk konsep keagamaannya saja. Naga Jawa merupakan motif penting dalam arsitektur Jawa. Digambarkan sebagai sosok makhluk sesosok makhluk sakti berbentuk ular raksasa yang tidak memiliki kaki, memakai bidhok atau mahkota di atas kepala, dan terkadang memakai perhiasan anting atau kalung. Slide selanjutnya adalah arsitektur tradisional Jawa menurut periode waktu. Yang pertama itu adalah zaman Neolitik, yang kedua zaman Purba, yang ketiga zaman Madya, dan yang keempat zaman Fort dan penjajahan Belanda. Masih di arsitektur tradisional Jawa menurut periode, gaya arsitektur tradisional Jawa merupakan hasil dari perkembangan dan dinamika bangunan-bangunan yang ada sejak lama dan sejak masa lampau. Arsitektur ini melekat pada bangunan kerajaan seperti istana, mendalem atau rumah bangsawan, rumah tinggal masyarakat, dan tempat ibadah. Arsitektur Jawa tidak hanya memiliki bangunan sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai lambang dari unsur ritual dan simbol. Jenis rumah adat tradisional Jawa, yang pertama ada rumah adat joglo. Rumah adat ini memiliki konsep yang sederhana namun kaya akan filosofi. Rumah adat joglo adalah rumah adat dan bentuk atap paling dikenal dari arsitektur Jawa. Rumah dengan model atap seperti ini umumnya digunakan oleh keluarga bangsawan. Yang kedua, rumah adat kampung. Rumah adat kampung memiliki aturan tersendiri di mana pembagian rumahnya terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dan dapur. Dan yang terakhir, rumah adat Tajung. Rumah adat ini lebih dikhususkan untuk beribadah dan mengadakan kegiatan sakral. Saat ini tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola saja yang memakai konsep Tajung. Slide selanjutnya atau slide yang terakhir adalah filosofi dan kosmologi rumah adat tradisional Jawa. Rumah tradisional Jawa memiliki filosofi yang didasarkan pada kemampuan manusia dan mempelajari lingkungan tempat tinggalnya. Penelitian menunjukkan bahwa rumah adat tradisional Jawa mencerminkan hubungan antara kosmologi, estetika, dan simbol dalam bentuk arsitekturalnya. Rumah joglo dalam bentuk mendalam berada pada status sosial pemilik yang tinggi, sedangkan limisan dan kampung dimiliki oleh kaum biasa dan rakyat jelata.
Aktivitas dalam rumah mencerminkan hubungan sosial dalam suatu rumah tangga. Rumah tradisional Jawa juga merupakan manifestasi kosmologi Jawa dengan konsep kosmologi berupa konsep mencapat atau mencapat. Oleh karena itu, rumah Jawa dibagi tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai satuan simbolik bagi pemiliknya, mencerminkan kepribadian dan kehidupan penghuninya. Baik, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.